Ada seorang anak kecil membawa uang $1 keluar masuk toko. Bolak-balik bertanya kepada pemilik toko, "Jual Tuhan tidak?" Semua pemilik toko mengusir dia, menganggap anak ini hanya pembuat keonaran saja. Menjelang malam dia masuk ke toko yang ke-29, toko terakhir yang dia masuk. Seorang pria tua berumur sekitar 60-an tahun menerima dia dengan ramah, menanyakan kepada anak. Allah tak berhenti berkarya dengan kuasanya dalam perluasan Injil dan perkembangan gerejanya. Hal itu nampak pada pertambahan jumlah petobat baru yang percaya kepada Yesus. Jika dilihat secara statistik, angka pertumbuhan orang percaya sangat fantastis, dimulai dari 3.000 orang menjadi 5.000 orang. Semua ini membuktikan kuasa Yesus tidak dapat dibendung oleh manusia. Di satu sisi, jemaat perdana mengalami kebangunan rohani, namun di sisi lain kekuatan si jahat pun makin gencar melancarkan serangannya untuk menghambat laju tumbuh kerajaan Allah. Hal itu terlihat bagaimana para rasul sangat antusias dan semangat memberikan kesaksian tentang Kristus, namun pihak mahkamah agama juga berupaya keras melarang dan mengancam mereka. Sekalipun dihambat, para rasul tetap gigih dalam pewartaan Injil Kristus. Bahkan keteladanan, kesaksian, dan cara hidup bersama membuat banyak orang menghormati mereka. Ada seorang anak kecil membawa uang $1 keluar masuk toko. Bolak-balik bertanya kepada pemilik toko, "Jual Tuhan tidak?" Semua pemilik toko mengusir dia, menganggap anak ini hanya pembuat keonaran saja. Menjelang malam dia masuk ke toko yang ke-29, toko terakhir yang dia masuk. Seorang pria tua berumur sekitar 60-an tahun menerima dia dengan ramah, menanyakan kepada anak itu, "Nak, namamu siapa? Kamu mau beli Tuhan buat apa? Coba kamu ceritakan." Anak itu menjawab, "Nama saya Bondi. Sejak kecil kedua orang tua saya sudah meninggal. Paman saya lah yang merawat saya selama ini. Paman kerja di proyek. Beberapa hari yang lalu dia jatuh dari lantai 3. Sekarang koma di rumah sakit. Menurut dokter, beliau itu sudah tidak punya harapan lagi. Hanya Tuhan yang bisa menolongnya." Dengan terisak-isak si anak ini melanjutkan kisahnya. "Tuhan itu pasti obat ajaib. Maka itu saya mau beli Tuhan untuk menolong paman saya." Mendengar cerita si Bondi, air mata orang tua itu berlinang. Dia berkata kepada Bondi, "Nak, di sini ada Tuhan dan kebetulan harganya $1, tepat seperti uang yang kamu punya." Dari lemarinya dikeluarkannya sebotol minuman yang ada tulisan "Kasih Tuhan." Katanya, "Ambillah ini, Nak, pamanmu akan sembuh setelah minum ini." Setelah mengucapkan terima kasih dengan membawa minuman itu, si Bondi berlari ke rumah sakit. Sesampai di rumah sakit, Bondi berteriak-teriak, "Paman, aku berhasil beli Tuhan. Setelah minum Tuhan, paman pasti sembuh." Beberapa hari kemudian, ada satu tim dokter rumah sakit terkenal datang ke rumah sakit itu dengan peralatan yang canggih merawat paman Bondi. Selang beberapa minggu kemudian, sembuhlah paman si Bondi. Ketika akan meninggalkan rumah sakit, begitu melihat tagihan perawatannya paman Bondi, hampir pingsan membaca biayanya yang sangat besar. Namun pihak rumah sakit cepat-cepat berkata kepada paman Bondi, "Tidak usah khawatir, semua sudah dibayar oleh seorang tua. Beliau itu dulu bos sebuah perusahaan besar. Setelah pensiun dia membeli satu toko di daerah sini. Usaha kecil-kecilan untuk kesibukan saja. Beliaulah yang memanggil tim dokter dan membiayai semuanya." Mendengar penuturan pihak rumah sakit, paman dan Bondi buru-buru pergi ke toko orang tua itu. Menurut orang di sekitar sana, tokonya baru saja dijual.
dan beliau sedang jalan-jalan ke luar negeri. Beberapa bulan kemudian, Paman Bondi mendapat surat dari orang tua yang baik hati itu. Di suratnya tertulis, "Hai, Anda sangat beruntung punya keponakan seperti si Bondi. Dengan uang $1, Bondi pergi kemana-mana mau beli Tuhan untuk menolongmu. Dialah yang menyambung nyawa Anda, tetapi Anda harus ingat, Tuhan sesungguhnya ada di hati orang yang punya kasih. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat, dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Kasih tidak berkesudahan, nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap." 1 Korintus 13 ayat 2 dan 8. Kasih ada di dalam hidup. Jadilah orang yang penuh kasih dengan selalu berbagi kepada orang yang membutuhkan. Bagikan cerita ini ke semua orang Koyawige kamu kasihi. Biar kasih ini menyentuh hati orang-orang yang belum mempunyai kasih di dalam hidupnya. Tuhan Yesus memberkati.